Proyek mesin V4 Yamaha yang sudah lama ditunggu akhirnya mencapai langkah besar berikutnya. Tapi bukan tanpa tanda tanya. Tes privat Toprak Razgatlioglu di Motorland Aragon justru membuka kekhawatiran besar yang selama ini coba disembunyikan oleh manajemen Yamaha. Pembalap asal Turki itu yang akan debut di MotoGP bersama tim Pramac Yamaha pada 2026 kini menjadi wajah dari era baru Yamaha. Namun di balik optimisme itu, hasil tes rahasia ini mengungkap kenyataan pahit. Yamaha masih jauh dari kata siap. Setelah musim 2025 yang buruk, di mana Yamaha terpuruk di posisi terbawah klasmen konstruktor untuk pertama kalinya dalam era modern MotoGP. Pabrikan asal Jepang itu kini bertaruh seluruh masa depannya pada mesin V4 ini. Langkah ini sekaligus menjadi akhir dari komitmen panjang Yamaha terhadap mesin inline-4, konfigurasi yang telah menjadi ciri khas Yamaha M1 sejak MotoGP dimulai pada tahun 2002. Tapi dengan semua rival utama, Ducati, KTM, Aprilia, bahkan Honda, sudah beralih ke mesin V4. Yamaha tak bisa lagi menutup mata terhadap keunggulan aerodinamika dan tenaga yang dimiliki konfigurasi mesin itu. Yamaha secara diam-diam menyewa sirkuit Aragon pada 9-10 November, hanya beberapa hari setelah GP Portugal berakhir. Tes ini tidak diumumkan ke publik dan tidak dimaksudkan untuk menarik perhatian media. Tujuannya jelas, mengumpulkan data teknis untuk pengembangan mesin V4, sekaligus memberikan pengalaman awal bagi Toprak di lingkungan MotoGP. Manajer Yamaha, Paolo Favesio, menjelaskan kepada Speedweek bahwa fokus utama tes ini adalah validasi teknis, bukan penilaian performa Toprak. Kami sudah merencanakan tes ini sejak lama. Fokus kami adalah pada pengembangan motor, tapi ini juga kesempatan untuk memberi Toprak waktu beradaptasi. Ia hanya akan mendapat setengah hari berkendara, jadi ini belum bisa disebut tes resmi. Keputusan untuk membatasi waktu Toprak hanya setengah hari, bukan sekedar soal logistik, tapi strategi. Yamaha tahu bahwa mesin V4 ini masih kasar, belum stabil, belum konsisten, dan terutama, belum memiliki karakter pengereman yang disukai Toprak. Menariknya, Toprak tidak diperbolehkan mengendarai Yamaha M1 versi inline-4 sama sekali. Favesio pun menjelaskan, kami hanya ingin dia fokus pada V4, tidak perlu membingungkan dua karakter motor berbeda. Pernyataan ini justru mengungkap ketakutan terbesar Yamaha, yakni krisis identitas. M1 dan V4 adalah dua dunia yang sangat berbeda. M1 unggul di stabilitas dan kecepatan menikung tinggi, sedangkan V4 menekankan akselerasi eksplosif dan gaya stop and go. Bagi Toprak, pembalap dengan gaya pengereman ekstrim dan masuk tikungan dengan kekerasan fisik luar biasa, adaptasi pada perilaku mesin V4 di bawah ban Michelin akan menjadi tantangan terbesarnya. Bahkan insinyur Yamaha mengakui bahwa stabilitas belakang dan jendela pengereman pada prototipe baru ini masih tidak dapat diprediksi. Inilah alasan mengapa Toprak hanya fokus pada satu motor. Yamaha tak ingin dia kehilangan kepercayaan sejak awal. Selama hampir 2 dekade, mesin inline-4 Yamaha dikenal dengan elegan dan halus. Legenda seperti Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi menaklukkannya dengan gaya meluncur cepat di tikungan. Namun seiring berkembangnya aerodinamika, perangkat ride height device, dan karakter ban modern, keunggulan itu memudar. Bahkan Fabio Quartararo, juara dunia 2021, kini frustrasi karena motor Yamaha kalah hingga 12 km per jam di trek lurus dibandingkan Ducati GP25. Akibatnya, Yamaha tak lagi bisa menyerang atau bahkan bertahan secara efektif. Proyek V4 pun bukan lagi sekedar evolusi, tapi jalan terakhir untuk bertahan hidup. Untuk membangunnya, Yamaha merekrut Luca Marmorini, mantan insinyur Ferrari dan Aprilia, guna memimpin pengembangan mesin serta aerodinamika.
Tujuannya jelas, memadukan kelembutan khas Yamaha dengan tenaga brutal khas V4. Namun hasil tes awal di Sepang masih jauh dari harapan. Test rider Augusto Fernandez bahkan berkata jujur, "Satu-satunya hal positif dari tes ini adalah kami tahu apa yang harus diperbaiki." Menariknya, saat Yamaha melakukan tes di Aragon, Honda juga hadir dengan Alex Espargaro sebagai penguji. Dua raksasa Jepang itu kini sama-sama berjuang mencari arah baru, jauh dari masa kejayaan mereka. Bedanya, Honda tampak lebih siap dengan struktur pengembangan ala Eropa, sementara Yamaha masih berhati-hati, mengumpulkan data dan bereksperimen dengan desain aerodinamika yang terinspirasi dari Ducati. Bagi Toprak, MotoGP adalah dunia yang benar-benar berbeda. Ban depan Michelin jauh lebih kaku dibanding Pirelli di WSBK. Tak bisa ditekan dengan gaya brutal. Seperti kata Nicolo Bulega, di Superbike, kamu harus agresif saat awal pengereman. Di MotoGP justru sebaliknya. Kalau terlalu agresif, ban depan langsung hilang cengkraman. Inilah tantangan terbesar Toprak. Gaya brakingnya yang jadi senjata utama bisa berubah jadi kelemahan jika motor tak mendukung. Yamaha menaruh kepercayaan penuh pada Toprak. Ia dikontrak 2 tahun untuk memimpin tim pramak Yamaha yang akan berperan layaknya tim satelit pabrikan kedua bersama Jack Miller mulai 2026. Namun, Toprak datang di saat Yamaha sedang terpuruk, belum menang selama lebih dari 3 tahun. Meski begitu, Toprak tetap percaya diri. "Saya tidak khawatir, orang-orang di Yamaha percaya pada saya. Mereka bekerja keras dan saya akan berikan yang terbaik. Ducati memang kuat sekarang, tapi saya yakin Yamaha akan bangkit." Kepercayaan Toprak berakar dari sejarah panjang Yamaha. Hanya Honda yang punya lebih banyak gelar dunia selain Yamaha. Dan dengan regulasi baru MotoGP 2027 nanti, yang akan ubah batas tenaga dan aerodinamika, Yamaha melihat peluang emas untuk menutup jarak. Namun untuk Toprak, masalah utamanya bukan kecepatan, tapi rasa. Superbike BMW yang ia kendarai saat ini memiliki grip mekanik besar dan pengereman berat di depan. MotoGP V4 justru bergantung pada aerodinamika dan elektronik. Cara masuk tikungan benar-benar berbeda. Di Aragon, Yamaha fokus pada ergonomi, tinggi jok, posisi tuas hingga lebar stang, agar tubuh Toprak bisa menyatu dengan motor. Mereka ingin memastikan kenyamanan fisik sebelum tes resmi di Valencia pada 18 November nanti. Tes pasca musim Valencia akan jadi momen pembuktian. Untuk pertama kalinya, dunia akan melihat sejauh mana Yamaha V4 dibanding rivalnya. Versi terbaru kabarnya akan memiliki aerodinamika baru dan putaran mesin lebih tinggi. Tapi tantangan sebenarnya ada pada sinkronasi antara manusia dan mesin. Karena pada akhirnya, masa depan Yamaha dan mungkin juga karir Toprak di MotoGP akan ditentukan oleh satu hal. Apakah keduanya bisa saling memahami? Apa pendapat kalian tentang langkah besar Yamaha ini? Apakah Toprak bisa membawa mereka kembali ke puncak? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe untuk update terbaru dunia MotoGP.